Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu tentang quadcopter. Perkenalkan, saya Diak Seorang Putra. Perkenalkan, saya Ahmad Baik Unit Bakran. Perkenalkan, saya Arjunda Bagus Priyambada. Perkenalkan, saya Yuta Ilham Nugroho. Para konten proyek akhir ini, yang pertama ada pendahuluan, kedua pengertian, ketiga sistem kontrol, tiga komponen, dan 4 cara kerja, dan 5 kesimpulan. Pendahuluan. Dalam era yang semakin canggih ini, teknologi pesawat tanpa awak telah menjadi satu bidang yang paling berkembang pesat. Satu inovasi yang menonjol adalah tentang quadcopter, juga dikenal sebagai drone multirotor. Sebenarnya juga ada hal-hal lain, seperti intinya tuh UAV itu sudah berkembang pesat pada teknologi zaman ini. Dan salah satunya itu adalah quadcopter. Nah, pada presentasi ini, kami akan menjelajahi dunia quadcopter dari sejarah awalnya perkembangan terkini. Quadcopter telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi ini sangat penting. Nah, UAV sendiri itu merupakan unmanned aerial vehicle atau pesawat terbang tanpa awak. Itu merupakan pesawat yang dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control. Nah, yang beberapa jenis UAV yang perlu diketahui yaitu merupakan fixed wing, yaitu adalah UAV yang memiliki sayap tetap dan terbang dengan kecepatan yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan yang jenis lainnya. Contoh UAV fixed wing adalah drone pesawat terbang seperti pesawat terbang pada umumnya. Kemudian ada rotorcraft. Nah, UAV jenis ini menggunakan rotor untuk menghasilkan daya angkat dan dapat terbang secara vertikal. Rotorcraft dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah rotor yang digunakan, seperti single copter atau satu rotor, double copter, dua rotor, dan multi-copter, 3 atau lebih copter. Nah, kemudian ducted fan. UAV jenis ini memiliki bentuk tabung yang khas dan menggunakan angin sebagai alat bantu penerbangan. Semakin kencang angin yang berembus, maka semakin tinggi pula terbangnya drone jenis ini. Kemudian ada flapping wing. UAV jenis ini menggunakan sayap sebagai sumber tenaga untuk melangsungkan penerbangan. Namun, UAV jenis ini memiliki kekurangan di mana daya terbang yang dimiliki dianggap terlalu lemah. Dan terakhir ada multirotor. UAV jenis ini memiliki beberapa rotor yang digunakan untuk menghasilkan daya angkat dan mengendalikan pergerakan. Nah, multirotor ini sebenarnya itu masuk dalam kategori rotorcraft, tetapi karena dia memiliki lebih dari 3 rotor, ini bisa dibilang berada dalam klasifikasian yang berbeda. Nah, quadcopter sendiri itu merupakan satu jenis UAV multirotor. Nah, quadcopter juga dikenal sebagai quadrocopter atau quadrotor. Ada jenis quadcopter nirawak atau tanpa awak yang memiliki 4 rotor. Desain ini telah ada sejak lama dalam bentuk eksperimental, namun baru pada awal tahun 2000-an, konfigurasi quadcopter mulai populer untuk digunakan dalam UAV, skala kecil atau drone. Kelebihan desain quadcopter adalah sederhana, namun dapat diandalkan dalam memiliki kemampuan manuver yang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi elektronik seperti kontrol penerbangan, accelerometer, IMU, sistem penentuan posisi global, GPS, dan kamera yang murah telah membuat quadcopter semakin populer. Dengan ukurannya yang kecil dan kemampuannya yang lincah, quadcopter dapat digunakan untuk terbang di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Oke, berikut adalah komponen pada quadcopter. Pertama ada flight controller, yaitu perangkat microcontroller yang digunakan untuk mengoperasikan wahana atau drone atau quadcopter untuk naik, turun, maju atau mundur, dan lain-lain. Kemudian ada electronic speed controller, atau biasa disingkat ESC, yaitu komponen yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dari motor BLDC. Kemudian ada GPS modul, adalah modul yang digunakan untuk mengetahui posisi UAV itu sendiri. Biasanya merupakan bagian dari flight controller. Kemudian ada baterai, adalah komponen yang digunakan untuk menyuplai daya kepada rangkaian di UAV. Kemudian power distribution board adalah suatu papan sirkuit yang digunakan untuk mendistribusikan daya tersebut. Lalu ada telemetri, yaitu komponen yang digunakan untuk mengirim data atau info mengenai keadaan di sekitar quadcopter maupun keadaan quadcopter itu sendiri. Kemudian ada remote control, yaitu komponen yang berfungsi untuk mengendalikan quadcopter berdasarkan perintah dari user. Kemudian ada kamera modul, adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengambil video atau gambar di sekitar quadcopter. Kemudian ada frame, yaitu sebuah tempat terpasangnya segala komponen yang
ada pada quadcopter. Kemudian ada proper, yaitu komponen yang mengubah gaya gerak menjadi gaya angkat pada quadcopter. Dan terakhir ada motor itu sendiri yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian untuk sistem kontrol pada quadcopter itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ground system. Ground system adalah suatu sistem yang berada di ground atau tanah yang dapat berupa remote control yang dapat diperintah langsung oleh user. Kemudian ada onboard system, yaitu suatu sistem yang tertanam pada quadcopter itu sendiri yang akan diterbangkan di udara. Oke, untuk cara kerjanya sendiri, cara kerja quadcopter menggunakan cara kerja rotasi matriks, yaitu ada pitch, ada roll, pitch, dan yaw. Dan kemudian aku akan menjelaskan tentang di PPT-nya. Yang pertama ada F. F di sini merupakan gaya thrust atau gaya angkat atau gaya maju pada pesawat. Namun pada drone ini, gaya angkatnya itu ke atas atau gaya majunya itu ke atas, gaya terusnya ke atas. Kemudian ada torsi, kemudian M2 itu merupakan baling-baling pada 1, 2, 3, dan 4. Oke, yang pertama, baling-baling M1 dan M3 itu memiliki arah CCW atau counter clockwise. Dan pada M2, M4 itu memiliki arah clockwise. Kenapa hal ini terjadi? Karena agar menyeimbangkan gerak ke atas dari drone. Pernah ada suatu eksperimen di mana menggunakan arah yang sama, itu drone-nya itu menghasilkan gerak yang tidak stabil atau tidak stabil begitu. Kemudian untuk cara kerjanya maju dan mundur dari drone ini sendiri menggunakan pitch dan roll. Untuk roll itu cara kerjanya untuk drone ini maju ke sana itu menggunakan F1, gaya terus pada baling-baling 1 dikurangi, gaya terus pada F3 ditambahkan, sehingga nanti arah drone-nya itu akan maju karena ini berkurang, gaya terusnya di sini berkurang, dan gaya terus pada F3-nya maju naik, maka dia akan maju. Kemudian untuk pitch, maka gaya F2 dan F4-nya itu yang diubah. Jika ingin ke kiri, maka F2-nya dikurangi, F4-nya ditambah, sehingga dia akan miring, sehingga dia akan bergerak ke kiri. Dan sebaliknya, jika dia ingin bergerak ke kanan, maka F4-nya dikurangi dan F2-nya ditambah. Nah, untuk memutar drone sendiri atau kita memutar rotasi yaw, kita itu menggunakan total daya torsi dari drone dari baling-baling ini, yaitu di mana ketika F2, F4 atau pasangan hadap ini, baling-baling ini dikurangi, maka yang dia berputar itu sesuai yang gerakan dari rotasi sebaliknya atau M1 dan M3. Oke, sesuai dengan konsep kerja yang sudah dijelaskan oleh teman saya, jadi kita dapat menghitung nilai torsi pada tiap sudut rotasinya atau matriks rotasinya, yaitu roll, pitch, dan yaw. Yang pertama, untuk mencari torsi pada yaw, itu kita bisa menjumlahkan torsi dari tiap baling-baling yang ada. Sedangkan rumus torsi itu sendiri adalah inersia dikali dengan percepatan sudut. Lalu yang kedua adalah torsi di pitch. Untuk mencari torsi di pitch, kita dapat mencari dengan jumlah F pada baling-baling 2 dan baling-baling 4 dikalikan dengan panjang L, yaitu L adalah panjang lengan dari center of gravity ke baling-balingnya. Sama seperti di pitch, pada roll kita dapat menjumlahkan nilai F3 dan F1 dikalikan dengan panjang lengan juga. Next. Selain itu, kita juga dapat menghitung gaya pada setiap matriks rotasinya. Yang pertama adalah gaya untuk maju dan mundur, yaitu gaya di koordinat sumbu X. Untuk mencarinya, kita dapat menggunakan rumus U, yaitu gaya potensial dikali dengan sin roll dikali dengan sin yaw ditambah cos roll dikali cos yaw dikali sin pitch. Kemudian untuk gaya di Y dapat dicari dengan rumus U dikali cos roll dikali sin pitch dikali sin yaw dikurangi dengan cos yaw dikali sin roll. Kemudian gaya di Z adalah U dikali cos pitch dikali cos roll
dikurangi dengan massa dikali gravitasi. Hal ini dikarenakan gaya pada sumbu Z berlawanan dengan gaya gravitasi. Nah, percepatan pada roll, pitch, dan yaw-nya itu sama dengan torsi dari tiap matriks rotasi tersebut. Nah, di mana X dan Y adalah koordinat di sumbu horizontal dan Z adalah posisi di sumbu vertikal. Nah, untuk kesimpulannya, dalam dunia teknologi UAV memiliki banyak jenis. Di antaranya adalah UAV multirotor tipe quadcopter. Quadcopter di sini menggunakan 4 quad, baling-balingnya, copter, agar dapat terbang. Komponen yang digunakan meliputi hal-hal seperti baterai, propeller, motor, dan lainnya agar dapat membuat quadcopter terbang sesuai keinginan penggunaan. Nah, dalam pengontrolan quadcopter, sistem kontrol terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ground station dan onboard system. Ground station meliputi kontrol langsung oleh user, seperti menggunakan joystick untuk mengatur cara kerja itu ada typo, yaitu bukan controller, yaitu sebenarnya cara kerja quadcopternya. Sedangkan onboard system meliputi sistem yang berada di dalam quadcopter tersebut. Dalam cara kerjanya, quadcopter menggunakan prinsip rotasiometris 3 dimensi untuk mengatur semua pergerakannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.